Oke, kita lanjut untuk kriptografi klasik bagian kedua. Yang pertama kita akan bahas tentang Wegener Chipper. Oke, kita langsung masuk ke contoh penjelasan dari algoritma ini. Nah, di mana setiap baris dalam bujur sangkar menyatakan huruf ciphertext yang diperoleh dengan kaisar Chipper. Nah, seperti di sini ya. Plain text dan kunci. A tambah A sama dengan A, B tambah B sama dengan C. 0 tambah 0 sama dengan 0, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, kunci dilakukan sebanyak jumlah pada message, pesan ya. Jadi kalau pesannya ada 10, maka kuncinya ada 10. Nah, kunci juga melakukan pergeseran. Artinya kunci akan berubah sesuai dengan posisi pada plain text. Sehingga KI sama dengan KI berjumlah plain text, di mana I lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil sama dengan M. Nah, sebagai contoh, plain text-nya adalah this plain text, sedangkan kuncinya adalah Sony. Maka Sony akan kita ulang-ulang sebanyak jumlah plain text. Oke, kita lanjut dengan contoh. Saya buat plain text-nya Nur Cahyo, kuncinya adalah TGD. Maka saya tuliskan ulang, di sini ada TGD, TGD, TG. Walaupun dalam implementasi kita hanya menuliskan plain text. Ya, kuncinya untuk TGD. Tidak berulang. Nah, maka kita bisa masukkan nilai N dalam fungsi matematika ya, karena di kriptografi algoritmanya menggunakan fungsi matematika. Oke, saya ambil nilai huruf N, kemudian berdasarkan tabel alfabet Oke, saya punya nilai 13 untuk huruf N dan seterusnya sampai TGD ya, TGD, TGD, T, G. Nah, nilai ini saya jumlahkan ya. Jadi saya jumlahkan sama dengan, saya sama aja boleh. Nah, ini saya jumlahkan, lalu diakhiri dengan modulus 26. Sama dengan modulus dengan 26. Jadi 32 kurang 26 dan seterusnya ya, sisa bagi. Nah, jadi ini adalah ciphertext-nya. Nah, ciphertext-nya diperoleh dengan nilai 6, 0, huruf A dan seterusnya. Maka untuk Nur Cahyo, saya ambil ciphertext-nya adalah ya huruf G dan seterusnya. Oke, jadi ini polyalphabetic ya. Ya, meskipun nanti kalau misalkan saya buat di sini huruf A atau huruf N yang sama, nah belum tentu ciphertext-nya sama ya, belum tentu ciphertext-nya sama. N berubah jadi G, N kedua berubah menjadi T karena berada pada kunci yang berbeda. Nah, kemudian kita masuk ke polygram. Ini tadi jenis polyalphabetic ya. Kemudian kita masuk ke Playfair Chipper.
varian Playfair zipper termasuk ke dalam jenis polygram zipper. Oke, ditemukan oleh Sir Charles Weston namun dipromosikan oleh Baron Lyon Playfair tahun 1854. Yang pertama, kita harus membuat kunci dengan membentuk bujur sangkar 5 kali 5. Ya. Hasilnya adalah 25 buah huruf. Berarti ada satu huruf yang tidak digunakan, yaitu huruf J. Maka kemungkinan yang digunakan adalah kunci dengan 25 huruf. Kombinasi dari faktorial 25 sekian hasilnya. Kemudian jika kita menggunakan sebuah kalimat yang mudah diingat, Jalan Ganesha 10, maka kita ambil setiap hurufnya, huruf J nggak kita gunakan, huruf A, L, N. Huruf A yang kedua tidak digunakan, seperti di contoh algoritma sebelumnya. Abjad tunggal. Ya. Maka hasilnya nanti kita peroleh bentuknya adalah bujur sangkar. Nah, sekarang kalau saya gunakan kuncinya adalah STMIC Trigunadarma seperti ini. Ya. Kuncinya adalah STMIC Trigunadarma. Seperti yang kemarin juga ya. Maka dari STMIC Trigunadarma, STMIK Trigunadarma, nah ciperteksnya seperti ini, kuncinya ya. Oke, saya susun 5 huruf. Di sini ada 1 sampai 5 STMIC, berarti selebihnya juga saya pindahkan 5 huruf berikutnya. J nggak kita pakai, jadi ini saya timpa aja huruf J-nya. Oke, jadi ini adalah kunci di algoritma kita. Nah, sekarang jika dalam plain text-nya ada huruf J, maka kita ganti dengan huruf I. Contoh Jakarta, maka plain text-nya kita ganti dengan Iakarta. Tulis huruf dalam pasangan huruf, bigram ya. B adalah pasangan huruf. Jangan sampai ada huruf yang sama, jika ada maka sisipkan dengan X di tengahnya. Contoh di sini ada temui ibu nanti malam. T dan E, M dan U, I dan I nggak boleh. Maka di antara I dan I kita tambahkan X. Jadi IX seperti di sini. IX. Lalu IB, UN, AN, TI, MA, LA, MX. Kalau satu huruf nggak boleh, maka ditambahkan dengan X. Jika jumlah hurufnya ganjil, maka tambahkan huruf X di akhir. Sekarang jika dua huruf terdapat pada baris kunci yang sama, maka tiap huruf digantikan dengan huruf di kanan. Jadi kalau dia ke kanan, kita ambil, jika horizontal kita ambil di kanan, jika vertikal kita ambil ke bawah. Sebagai contoh. Oke, saya ambil dua huruf pertama. Ya, karena kebetulan di sini nama saya nggak ada yang sama karakternya. Maka N sama U. Nah, di sini huruf N, di sini huruf U. Nah, berarti bentuknya adalah vertikal. Ambil huruf di kanannya. Nah, cara mengambilnya adalah setiap hurufnya. Karena bentuknya adalah horizontal, N di sebelah kanannya adalah huruf A, U di sebelah kanannya adalah huruf N. Jadi A dan N. A dan N.
Kemudian R sama C. R sama C. Nah, bentuknya adalah diagonal. Jika huruf tidak pada baris yang sama dan kolom yang sama, nah ini yang statement ketiga, maka huruf pertama diganti dengan huruf pada perpotongan baris huruf pertama dengan huruf kolom huruf kedua. Jadi RC beda dengan CR, maka RC huruf pertamanya adalah huruf R. Maka R kita ambil bergerak secara horizontal, maka hasilnya adalah huruf N. Dan C bergerak secara, ini saya tuliskan dulu ya, huruf N. Dan C ke R bergerak secara horizontal ketemu huruf D. Kemudian A sama H. Jadi dia bergerak bukan mengikuti jarum jam, tapi dia bergerak secara horizontal dulu. A ke H berarti dia bergerak dulu ke G. Kemudian H mau ke A, dia bergerak melalui E. Y dan O seperti ini, maka Y ketemu X, kemudian O ketemu P, X dan P. Nah, jika contoh lain, saya ambil dengan contoh, misalkan ada B sama E. Nah, di sini ada B sama E. Ambil huruf di kanannya. B sebelah kanannya adalah C. E sebelah kanannya adalah huruf D. Dia melakukan modulus, sehingga ketika dia berada di posisi akhir bertambah 1, maka pindah ke posisi awal. Maka di sini hasilnya adalah C dan D. Oke, contoh yang lain juga sama ya. Kalau bentuknya vertikal, contoh E dan Y atau P dan Y, maka hasilnya adalah P di bawahnya adalah huruf Y dan Y di bawahnya adalah huruf I. Y dan I. Oke, untuk ciperteksnya juga sama ya. Jadi di sini saya peroleh nilai A, N, ND, GE, XP. Dekripsi kebalikan dari algoritma ini ya. Oke, kita nggak bahas dulu tentang di sini ada enigma ya. Enigma ada sebuah rotor ya, roda. Setiap kali kita tekan tombol pada touch di di plaintext, maka rotornya akan berubah ya setiap karakter yang kita ketik di touch-nya. Nah, ini sangat lebih sulit ya di enkripsi. Nah, karena ada pola kunci yang selalu berubah pada tiap rotornya. Nah, jadi di sini ada rotor, ada slow rotor, medium, ada fast. Oke, ini nggak kita bahas dulu ya. Karena di sini ada fungsi mekanik, kita nggak masukkan ke dalam fungsi matematika. Oke, kemudian kita masuk ke Affine Zipper. Affine Zipper adalah perluasan dari Kaisar Zipper, di mana kuncinya ada M dan B. Jika ciphertext memiliki nilai ekuivalen terhadap plaintext yang dikalikan dengan M, jadi M ini adalah perkalian. Jika Kaisar Zipper, rumusnya adalah plaintext tambah pergeseran tambah B. Plaintext tambah B, ya plaintext tambah B. Tapi sebelum ditambahkan, plaintextnya harus dikalikan dulu dengan M.
Nah, makanya dikatakan sebagai perluasan dari Kaisar. Kaisar hanya menambahkan, Vinekeeper melakukan perkalian di awal. Oke, kita mulai dari N. N ukuran alfabet ada 26. M adalah bilangan bulat yang relatif prima dengan N. Bilangan yang relatif prima. Oke, kita mulai bahas dulu tentang bilangan yang relatif prima. Nah, bilangan yang relatif prima dengan N. Contoh, saya punya nilai. Kalau bilangan prima, ya 1, 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya ya. Nah, tapi bilangan yang relatif prima, bilangan relatif prima dengan 26. Oke, nah sekarang jika bilangan yang relatif prima dengan 26, misalkan saya ambil 1, 2, sampai dengan 26. Mana yang relatif prima dengan 26? Dimana bilangan ini harus GCD X dengan 26, hasilnya sama dengan 1. Bilangan pembagi terbesar, nanti Anda bisa cek di di Excel. Nah, contoh saya langsung buat aja GCD dengan 26. Nah, dari semua bilangan ini yang memiliki pembagian terbesarnya adalah 1, maka hasilnya adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25. Oke. Nah, jadi ini bilangan yang relatif prima dengan 26. Dengan ilustrasi seperti ini. 1 dan 26 hanya ya sama-sama dapat dibagi 1. 2 dan 26 sama-sama dapat dibagi 2. Juga sama-sama dapat dibagi 1. Tapi bilangan pembagi terbesarnya adalah 2. Nah, di sini juga sama. Contoh, kenapa kita nggak pakai 13? 13 dapat dan 26 sama-sama dapat dibagi 13. 26 dapat dibagi 13, 13 dapat dibagi 13. Nah, di sini juga sama. 10 dapat dibagi 2. Ya, 26 juga dapat dibagi 2. Pembagi terbesarnya adalah 2. Jadi bilangan yang digunakan untuk bilangan yang relatif prima N yang bisa digunakan, nah di sini. Nah, sebagai contoh, plaintext-nya adalah kripto. Mungkin saya gunakan plaintext saya ya, plaintext Nur Cahyo. Oke, kita masuk ke algoritma. Vinekeeper. Nah, kunci yang kita gunakan ada 2 pilihan, yaitu A, M, dan B. Misalkan M sama dengan, oke, saya ambil contoh aja di sini, M sama dengan 7, pergeserannya sama dengan 10. Maka ciphertext-nya yang saya lakukan adalah mencari plaintext pada setiap karakter. Di sini ada Nur Cahyo, di mana Nur Cahyo kita tadi punya nilai
13 sampai 14. Oke, saya masukkan aja di sini. Oke, atau saya buat di sini 13 sampai ini plain text. Tapi plain text-nya harus dikalikan dulu dengan 7 ya. Berarti 7 dikali 13. Lalu ditambah dengan 10. Oke, sama dengan. Nanti dimoduluskan ya. Ini saya tambahkan aja dulu. Oke, jadi di sini ada, saya buat rumusnya langsung sama dengan 7 kali 13 tambah 10, 1 dan seterusnya. Lalu dimoduluskan dengan 26. dan seterusnya. Oke, jadi ini ciphertextnya sama dengan ya karakter 23. Saya tambahkan dengan ASCII ya supaya muncul. Jadi ini untuk ciphertextnya. Dimoduluskan dengan 26. Oke, bisa sih saya buat langsung ya, tapi ini supaya lebih paham matematikanya seperti apa, hasil akhirnya dimoduluskan dengan 26. Kemudian itu tadi untuk enkripsi, kemudian untuk dekripsi. Kita mencari inverse ya dari 7. 7 inverse, ini pangkat -1 itu artinya inverse. Dimana 7 kali X sama dengan 1 setelah dimoduluskan dengan 26. Nah, karena kita masuk ke fungsi modulus, maka yang kita lakukan adalah kita mencari inverse modulus. Nanti bisa dicari di matematika ya. Inverse modulus. Oke, sebagai contoh, jika kita punya nilai 7,